Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget, sebuah kekuatan yang tersembunyi yang udah ngelindungin orang-orang di seluruh Nusantara kita selama ratusan tahun. Dan ini bukan soal teknologi canggih loh, tapi justru soal pengetahuan kuno yang diwariskan turun-temurun, yang jadi perisai super ampuh buat ngadepin bencana alam. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau alam udah mulai menunjukkan kekuatannya, kita harus percaya sama yang mana? Sama sirine dan sensor-sensor modern, atau sama bisikan pengetahuan dari leluhur yang udah teruji waktu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu nih konteksnya. Kenapa sih mitigasi bencana itu penting banget buat Indonesia? Jawabannya ada persis di bawah telapak kaki kita. Yap, posisi geografis kita ini artinya kita emang hidup berdampingan sama gempa, letusan gunung berapi, dan tsunami. Jadi pertanyaannya bukan lagi jika bencana itu datang, tapi kapan. Dan percayalah, nenek moyang kita paham banget sama kenyataan ini. Nah, disinilah bagian menariknya. Di tengah semua kerentanan itu, ternyata solusinya nggak cuma datang dari laboratorium atau satelit canggih, tapi justru datang dari masa lalu. Ini dia konsep kuncinya, kearifan lokal. Jangan salah ya, ini bukan sekedar dongeng atau cerita-cerita pengantar tidur. Ini tuh ilmu pengetahuan yang lahir dari pengamatan alam selama berabad-abad yang menyatu langsung sama budaya, ritual, dan kehidupan kita sehari-hari. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat gimana kearifan ini benar-benar bekerja di lapangan. Ini bukan cuma omong kosong, tapi kisah nyata yang terbukti udah menyelamatkan banyak nyawa. Coba deh, lihat lirik di layar ini. Ini adalah syair kuno dari Simeluwe, Aceh. Enggel Mon Sao Curito, yang artinya dengarlah sebuah cerita. Tapi ini bukan sekedar lagu biasa loh. Ini tuh kayak buku manual buat menyelamatkan diri yang udah tertanam di ingatan semua orang di sana. Kata kuncinya adalah Smong. Waktu tsunami dahsyat melanda Aceh tahun 2004, syair inilah yang jadi pemandu mereka. Begitu tanah berguncang hebat, orang-orang Simeluwe langsung ingat pesan dalam syair Smong itu dan mereka semua lari ke tempat yang lebih tinggi. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejarah benar-benar jadi penyelamat mereka. Ada lagi nih contoh yang luar biasa dari Gunung Gamalama. Jauh sebelum alat-alat canggih berbunyi, orang-orang di sana udah siaga. Tanda-tandanya, mereka lihat hewan-hewan turun dari puncak gunung. Jadi mereka ini membaca langsung tanda dari alam. Sistem peringatan dini yang paling alami kan? Sekarang kita geser sedikit ke cara mitigasi yang beda. Yang kita lihat di layar ini, peta wilayah Kampung Naga dan Baduy, mereka punya area khusus yang namanya hutan keramat atau hutan larangan. Dan ini bukan sekedar soal kepercayaan mistis, tapi ini adalah sebuah strategi mitigasi yang jenius banget. Aturannya sebenarnya simpel banget, tapi dampaknya itu loh luar biasa. Dengan melarang siapapun masuk dan merusak hutan ini, mereka secara efektif menciptakan zona penyangga alami. Akar-akar pohonnya jadi kuat, mengikat tanah biar nggak longsor, sekaligus menjaga sumber mata air mereka tetap jernih. Ini benar-benar rekayasa ekologi yang dibalut dengan kearifan spiritual. Nah, contoh-contoh yang tadi itu bukan kasus-kasus langka yang cuma ada di 1-2 tempat aja. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kita bakal nemuin pola kearifan serupa yang tersebar di seluruh Nusantara. Infografik ini nunjukin penyebarannya dengan jelas banget. Mulai dari Lampung di Sumatera, Banten dan Jawa Barat, sampai ke lereng Merapi di Jawa Tengah. Tiap-tiap komunitas itu ngembangin cara unik mereka sendiri, disesuaikan sama karakter alam di sekitar mereka. Keren ya? Jadi poin pentingnya tuh ada di keragaman strateginya. Misalnya di Lampung, mereka pakai pondasi batu umpak biar rumahnya lebih fleksibel pas ada gempa. Terus suku Baduy punya aturan arsitektur super ketat buat mencegah longsor. Atau di Merapi, desa-desanya sengaja dibangun dengan jalan utama yang lurus ke puncak, supaya gampang buat evakuasi. Semuanya dipikirin matang-matang. Kalau kita coba tarik benang merahnya, semua praktik ini tuh berdiri di atas 3 pilar utama yang sederhana. Pertama, kemampuan buat mengamati dan membaca tanda-tanda alam. Kedua, rasa hormat pada batasan-batasan alam. Contohnya ya hutan larangan tadi. Dan yang paling penting, pilar ketiga, ada cara buat mewariskan semua pengetahuan ini dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terus apa pelajaran yang bisa kita ambil buat zaman sekarang? Apa pengetahuan kuno kayak gini masih relevan? Oh, tentu saja, jelas banget masih relevan. Coba kita bandingkan sebentar. Sistem modern emang canggih, tapi seringkali mahal, butuh infrastruktur, dan bergantung sama teknologi yang bisa aja rusak. Sementara kearifan lokal, karena udah jadi bagian dari budaya, bisa diakses semua orang, gratis, dan kuat banget.
Jadi ini bukan soal milih salah satu. Justru yang paling ideal adalah menggabungkan keduanya biar sistem mitigasi kita jadi jauh lebih tangguh. Kutipan dari syair Semong tadi rasanya merangkum semuanya dengan sempurna. Sejarah leluhur kita itu bukan cuma cerita, tapi pesan dan nasihat yang nilainya tak terhingga. Sebuah pelajaran yang ditulis dengan pengalaman, bukan sekedar dengan tinta di atas kertas. Jadi pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah ini. Di tengah hiruk-pikuk teknologi modern, apa kita masih menyisakan sedikit ruang untuk mendengarkan bisikan-bisikan bijak dari masa lalu? Karena bisa jadi, kunci keselamatan kita di masa depan justru tersimpan di sana.